dari dulu aku nggak mau jadi penyanyi gara-gara di kepala aku nggak mungkin aku bisa. Ini tuh ada mungkin 1000 orang di satu hari yang bikin lagu dan jauh lebih keren, jauh lebih bagus daripada yang aku. Tapi ujung-ujungnya aku keluarin terus I was very lucky. Mewariskan bakat musik memang tidak mudah, sebab menjadi musisi bukan hanya butuh bakat, tapi juga keberanian besar selain garis darah dari orang tuanya. Maka inilah deretan artis yang bangga sang anak ikuti jejak karirnya. Di posisi pertama deretan artis yang bangga sang anak ikuti jejak karirnya ditempati oleh Titi Dwi-Jayanti. Sebagai seorang diva, Titi DJ memang memiliki karir sangat panjang yang dibangun bahkan sejak masih belia. Titi DJ dikenal sebagai penyanyi senior yang dulu sempat bergabung dengan 3 diva dan juga Elva Singer. Maka begitu melihat bakat Stephanie Putri hingga mengantarnya menjadi penyanyi di Amerika, rasa bangga yang diresapi Titi sangat besar. Saat Stephanie tampil di sebuah acara di Amerika, Titi DJ yang sempat menghebohkan karena baru saja menjalani operasi plastik sampai lihat streamingnya lewat sosial media. Ia bahkan menonton putri kesayangannya itu di dekat televisi berukuran besar. Dengan begitu Titi merasa dekat, bagai nonton langsung penampilan buah hatinya. Apalagi ia paham berkarir di industri musik Amerika memang butuh perjuangan yang tidak mudah. Bedanya kalau di Indonesia tuh aku ada bantuan mamah kan, jadi aku juga dari kecil udah kenal banyak banget orang di industri. Di sini aku harus mulai dari nol. Ada salut gitu sama dia gitu, berani mengambil keputusan untuk berkarir di sana gitu ya. Dia bilang, "Mam, bisa aja sih aku berkarir di sini, cuman aku seneng aku bisa akhirnya bisa berkarir di luar karena dengan begitu aku membuktikan kepada diri sendiri bahwa aku memang bisa tanpa bantuan nama besar Titi DJ." Stephanie juga pengen maunya di 88 Rising karena 88 Rising ini kan label di Amerika tapi yang artis-artisnya itu musisi-musisinya tuh semuanya dari Asia gitu. Jadi kalau saya sih ya seneng-seneng aja karena berarti nggak terlalu jauh dari culture kita lah. Masuk ke dunia nyanyi, aku sebenarnya sebagai hobi aja ya kalau misalnya nyanyi sama mama. Soalnya aku orangnya yang sedikit gampang grogi kalau nyanyi. Ya, aku bangga banget sama mama, man. Kayak she's everything to me. Dan bukan berarti gara-gara aku bangga sama dia, aku selalu bilang aku anaknya Titi DJ ya. Aku jarang banget bilang itu. Dan itu bukan gara-gara aku nggak suka nama Titi DJ, anaknya Titi DJ, tapi itu gara-gara aku takut tingkah laku aku mengefek nama dia. Soalnya aku jahil banget orangnya, jadi aku takut kenapa-napa. Seperti meneruskan karir mamanya, kini Stephanie Putri yang sudah berusia 23 tahun mulai menunjukkan pencapaiannya. Di Amerika, ia tidak hanya dikenal sebagai penyanyi, tapi juga penulis lagu. Ia bahkan pernah menulis sebuah lagu yang sengaja dibuat untuk menyindir orang tuanya yang bercerai. Ia juga berkisah tentang perjuangannya berkarir serta menulis lagu yang bisa diterima publik musik di Amerika. Padahal jauh sebelum memutuskan menjadi penyanyi, ia tak pernah berpikir akan meneruskan jejak orang tuanya. Banyak kayak bohong gitu. Tapi recently gimana ya, aku udah mulai kayak bisa menulis dari my own experiences. Ujungnya aku kayak, jadi tuh dari dulu aku nggak mau jadi penyanyi gara-gara di kepala aku nggak mungkin aku bisa. Ini tuh ada mungkin 1000 orang di satu hari yang bikin lagu dan jauh lebih keren, jauh lebih bagus daripada yang aku. Tapi ujung-ujungnya aku keluarin terus I was very lucky that it did well. Jadi aku kayak udah deh aku lanjutin. Jadi aku nggak kuliah, tapi kalian jangan kayak aku, kalian kuliah ya.
aku itu tuh baru menemukan passion in music setelah mulai sukses. Sebelumnya lebih ke hobi yang aku nggak terlalu pikirin. Gara-gara takut gagal, aku kayak, oh ini buat seru-seru aja deh, aku nggak terlalu mikirin. Gara-gara sukses baru, oke, aku bisa guys, aku. Guna untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, untuk ya pokoknya saya berdoa selalu supaya mereka dijaga, bukan hanya Stephanie, tapi juga anak-anak saya yang lain. Mereka mulai mengarungi dunia mereka, dunia baru mereka. Mama tahu aku alirannya lebih modern, lebih kayak ala-ala indie gitu. Kalau mama kan diva, jadi beda banget kita cara nyanyinya. Pemirsa Silat RCTI, berikutnya di posisi kedua deretan artis yang bangga sang anak ikuti jejak karirnya, ada Nola AB3. Kini karir panjang Nola sebagai penyanyi diteruskan oleh Naura Ayu, putri pertamanya yang sangat berbakat. Naura memang sudah senang menyanyi sejak kecil. Ia juga terbiasa manggung dan ikut banyak lomba. Selain sering ikut menyanyi bersama sang ibu, bahkan Naura sempat menggelar konser. Tak ketinggalan, Naura juga sempat bermain di film-film musikal. Kini Naura tumbuh dewasa serta menjadi penyanyi yang mandiri, tanpa didampingi mamanya lagi. Tapi memang Nola mengisahkan putri kesayangannya itu termasuk anak yang keras jika memiliki keinginan. Ia bahkan pernah dibuat marah saat Naura hendak manggung di Karawang. Marah nggak ngomong sama kamu selama seminggu. Yang udah lama banget ya? Ya, itu tuh kamu umur berapa ya? 9, 10-an ya? 9, 10. Masih di Bekasi kan kita? Lupa. Ya nggak Mama. sih? Pokoknya kamu Kakak nyanyi nyanyi ke sendiri. Karawang. Iya, kakak Mama nyanyi sampai nggak mau sendiri. anterin. Lupa deh, pokoknya Pokoknya aku yang salah, jujur aku yang salah. Iya, dan aku make upin kamu nggak ya? Kita tuh berantemnya setelah mama make upin kakak. Jadi mama setelah make upin kakak, terus iya. kakak tuh kayaknya tuh komplain mulu. Selama dia mengerti kalau pekerjaan ini bagian yang penting untuk dia, memang yang ini yang dia inginkan, buat saya kalau dia menyadari hal itu, pasti dia akan jalankan dengan baik dan memang terbukti. Dan buat saya sebagai orang tua pastinya bangga dengan yang sudah dijalankan Naura, tapi saya juga meminta untuk Naura supaya tidak cepat puas. Terus sih karena setiap saat ya, misalnya memang karena kalau Naura beraktivitas bisa mungkin memang aku yang mendampingin gitu. Jadi buat saya adalah masih dalam hal-hal yang sangat aman dan nyaman sih gitu. Selama selesai pekerjaan pulang, dia capek apa gitu, dia mengikuti rutinitasnya dia. Saya kayak kembali ke masa lalu saya waktu zaman awal berkarir dulu gitu. Jadi ya gitu deh, menyenangkan, ikut juga terjun ke di dalamnya. Jadi ya udah, dinikmati. Lebih tetap enjoy nyanyi karena emang aku tuh suka musikal. Jadi apapun harus musikal, nyanyi musikal, terus lagu-lagu aku harus yang bertema musikal. Karena aku dari kecil suka nyanyi, acting sambil nari. Meski pernah dianggap anak yang keras, tapi Naura yang kini sudah berusia 18 tahun sangat dekat dengan Nola mamanya. Mereka sering menikmati kebersamaan, termasuk jalan-jalan ke luar negeri. Kedekatan Naura dengan mamanya juga dapat dilihat saat ia dengan senang hati membantu mengurus adik bungsunya saat liburan ke Bali. Naura menggendong Nakea dengan penuh kasih sayang. Pemandangan serupa juga terjadi ketika keluarga besar Nola menikmati liburan singkat ke Singapura. Sayang, Nakea kakak, nenek, abang. Oh kenapa sayang? Kita udah di Bali loh ini. Bubur ya, coba deh. Mau deh. Hari gimana sih?
Singapura ternyata rame banget, tapi crowded tapi masih belum mesti makan. Coba ya. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Zaman now yang dalam konotasi yang positif aku sangat seneng gitu, tapi kalau konotasinya kurang baik jangan sampai. Tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi. Semoga Nora bisa memberikan karyanya yang baik, semoga Nora bisa terus berkarya dari hatinya dan bisa menyemangati para bakat-bakat anak-anak yang berbakat di seluruh Indonesia. Sofia Latjuba menempati urutan ketiga deretan artis yang bangga sang anak ikuti jejak karirnya. Demi Eva Celia, buah hatinya yang mewarisi bakat bermusik orang tuanya, Sofia Latjuba membuat studio sendiri di rumahnya. Itu sebagai bukti yang memberikan dukungan penuh pada Eva yang kini memiliki karir bagus sebagai penyanyi. Tidak hanya dibuatkan studio musik sendiri, Eva juga tak pernah jauh dari mamanya, bahkan setelah ia menikah. Momentum penuh haru terjadi saat Eva resmi disunting Demas Narawangsa pada Juni 2022 lalu. Kala itu Sofia Latjuba memberi pelukan sangat hangat untuk buah hatinya. Kamu kunjungi sekarang? Yereman. Pulang kampung. Hai, saya Sofia Latjuba. Saya Eva Celia. Dan kali ini kami ingin menjawab pertanyaan dari Genius. Penasaran pertanyaannya apa aja? Keep on watching. Pertanyaan 1. Olahraga yang lain-lain itu studio musik. Ada studio musik? Masih ada jiwa-jiwa seninya juga. Itu punya Eva sama Demas. Oh iya, Eva juga kan. Mereka yang pakai sih. Eva tuh hits banget tuh lagunya, yang nyanyi apa? Diskoria. Diskoria. Iya. Yuk kita masuk. Emang kalau hobi musik pasti di rumah tuh harus ada. Ya. Studio walaupun kecil tapi. Iya. Kalau ada ide tiba-tiba langsung bisa masuk. Eva sangat kritis kan anaknya gitu. Jadi kesulitannya ada di saya. Saya harus menampung otak kritisnya anak ini. Tapi nggak bisa gini dong mas, skenario-nya begini-begini atau nggak bisa gini dong gitu. Jadi tapi bagus gitu. Saya Eva kan udah nggak ada malunya sama saya gitu. Jadi apapun yang ada di benaknya dia utarakan ke saya tanpa malu-malu. Dan itu kan merupakan satu kritik membangun gitu untuk Adriana keseluruhan. Putri pertama Sofia Latjuba saat menikah dengan Indra Lesmana itu memang menjadi penerus utama bakat musik orang tuanya. Saat bertemu sang ayah, kemudian main musik bareng, Eva juga tampak memiliki selera musik yang sama. Ia seperti ingin meneruskan jejak karir Sofi dan Indra Lesmana yang memang dikenal sebagai musisi-musisi dengan popularitas tinggi di zamannya. Momentum Indra Lesmana yang dikenal sebagai musisi jazz mengiringi putrinya menyanyi terasa sangat berkelas. Selalu ada bayangmu, ku yakin makna nurani, kau takkan pernah terganti, walau ke ujung dunia, tiada ku nanti, meski ke 7 samudra. Sebagai orang tua menyiapkan dia waktu kecil
supaya memiliki hati yang bagus, mempunyai otak yang intelek untuk membuat satu keputusan-keputusan yang pintar pada saat dia umur sekarang ini. Gitu. Jadi saya sekarang udah nggak bisa, gitu. Karena saya merasa saya sudah mempersiapkan dia sebagus mungkin lah, semaksimal mungkin gitu. Saya nggak bisa saya bukan ratunya dia sekarang, walaupun saya orang tuanya, saya bukan decision makernya dia. Itu sekarang decision maker. Tapi pada saat dia kecil, saya mempersiapkan supaya dia pada nantinya membuat satu keputusan yang wise, yang bijaksana. Artis yang bangga sang anak ikuti jejak karirnya ditutup oleh kisah Zara Leola yang seperti meneruskan karir musik sang ayah Enda Ungu. Memang sudah sejak kecil Zara senang menyanyi. Bakatnya bermain gitar juga diwarisi dari Enda yang dikenal sebagai gitaris ungu. Tiba-tiba udah Blackpink. Sebagai putri musisi, Zara juga bangga dengan karir ayahnya yang cemerlang. Padahal ia paham perjuangan orang tuanya untuk memetik kesuksesan bukan hanya panjang tapi berat. Apalagi papanya datang ke Jakarta tanpa modal apapun, selain cita-citanya menjadi anak band. Pertemuannya dengan Pasha memang pada akhirnya mengantar Enda sukses sebagai pemusik. Dan kini hubungan Enda dengan Pasha seperti diteruskan oleh Zara dan Keisha Alvaro, putra pertama Pasha. Kalau gue sih gue nggak memaksa dia mau sekolah boleh, dia mau main musik boleh, yang penting sholat. Mungkin karena ayah kan juga main musik dan setiap hari kan dengerin musik, main gitar, main piano. Jadi mungkin ya aku juga ikut suka gitu kan. Tapi aku main kapan sih aku suka musik? Hah? Aku lupa deh. Since when I like music. Kayak umur 3 ya. Umur 3 tahun. Tapi di les musik? Enggak di les. Ngajar juga enggak, aku juga nggak pernah ngajar dia. Jadi dia bisa semua sendiri. Beralih dari deretan artis yang bangga sang anak ikuti jejak karirnya. Selanjutnya ada keharuan yang tercipta saat Uya Kuya dan Astrid mengantar Nino berangkat ke bandara dan akan terbang ke Amerika melanjutkan kuliah bersama sang kakak cinta Kuya. Seperti apa sedihnya Astrid dan Uya yang harus LDR dengan kedua anak-anaknya?